Banyak sekali orang ngasih ceramah agama menganjurkan sedekah. Dia sendiri menjadi penerima sedekah itu. Menganjurkan zakat. Dia sendiri yang paling banyak bagiannya ketika ada pembagian zakat. Menganjurkan berkurban. Dia sendiri enggak. Bagian ngarungin daging aja. Banyak kayak gitu. Tapi masyarakat tidak sampai ke situ pikirannya. Dan sampai sekarang masih menganggap orang itu sebagai orang yang soleh. Pikiran kita sudah terbalik sejak lama. Membangkitkan kesadaran kita, membangunkan tidur panjang kita. Dan seolah-olah Tuhan itu mengenal kita lewat agama kita. Seolah-olah Tuhan mengenal kita lewat nama kita. Seolah-olah Tuhan mengenal kita lewat identitas yang ditulis di KTP kita. Karena begitu kerasnya paradigma, doktrin, dogma yang membodohkan kita. Karena diulang-ulang kebohongan itu terus-menerus. Dan itu sudah dianggap kebenaran. Sampai sekarang kita pun masih menganggap seolah-olah Tuhan dengan kita dua entitas yang terpisah. Selalu menjadi pembahagia, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber rasa aman, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun mereka berada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan. Setiap bangun pagi, biasakan untuk selalu bertekad. Hari ini tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu saya. Hari ini tidak boleh lagi ada orang yang terluka hatinya bertemu dengan saya. Coba selalu bertekad seperti itu. Maka kita akan terus menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber keberkahan. Itulah yang disebut dengan sebaik-baiknya manusia. Pagi-pagi saya sedang berjemur, ada orang yang lewat. Saya tahu mau menyampaikan sesuatu pada saya, tapi dia nggak berani. Ketika sudah lewat saya panggil, ini buat beras. Nangis. Kau Bapak tahu kalau saya nggak punya beras. Orang kalau ditanya oleh kita punya beras atau tidak, belum tentu bisa menjawab yang sejujurnya. Pagi-pagi sudah ada orang yang datang. Gak saya suruh, gak apa. Udah bereskan taman, udah nyapu halaman. Saya tahu. Ada yang mau dibicarakan sama saya. Saya tegur. Ada apa kamu? Gak penting bagi saya nyapu taman, nyapu halaman. Biasanya juga enggak. Sambil menangis, anak saya sampai sekarang belum diterima rapotnya karena tertunggak 1 juta. Ya, saya masuk kamar, saya kasih. Udah gak usah bereskan taman, ambil dulu rapot anakmu. Nangis. Pas mau pergi ke sini, ada ibu-ibu udah tua jualan peye. Saya sendiri nggak pernah makan peye karena itu digoreng. Jadi saya sudah lama tidak makan yang gorengan-gorengan. Kalau ego akan mengatakan, ya saya tidak makan itu ego. Tapi kalau kesadaran tidak begitu. Sudah saya bilang hitung itu. Berapa semuanya. Kasihan dia jalan-jalan kemana-mana mana udah sepuh. Nangis ibu itu. Jadi kalau kita selalu bertekad setiap bangun tidur itu ingin menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan.
Dalam sekejap aja, dalam perjalanan hidup, kita bisa membahagiakan banyak orang. Ya. Coba biasakan seperti itu. Lakukan segala sesuatu tanpa syarat. Jangan banyak berhitung. Kalau melakukan kebaikan segala lupakan. Kalau saya cerita ini kan saya sedang ngajar, bukan saya sedang pamer. Karena saya tidak mau menceritakan sesuatu yang saya tidak mengalaminya. Banyak yang lucu kan? Banyak sekali orang ngasih ceramah agama, menganjurkan sedekah. Dia sendiri menjadi penerima sedekah itu. Menganjurkan zakat. Dia sendiri yang paling banyak bagiannya ketika ada pembagian zakat. Menganjurkan berkurban. Dia sendiri enggak. Bagian ngarungin daging aja. Banyak kayak gitu. Tapi masyarakat tidak sampai ke situ pikirannya. Dan sampai sekarang masih menganggap orang itu sebagai orang yang soleh. Pikiran kita sudah terbalik sejak lama. Gak tahu, saya pengen cerita itu. Semoga menginspirasi ya. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan. Beliau adalah Rabbul Alamin, yang menguasai seluruh semesta raya, yang meliputi seluruh makhluknya tanpa batas, yang memenuhi seluruh ruang kosong, dan tidak ada satu ruang pun di semesta ini tanpa kehadirannya, yang maha memenuhi segala kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas, yang cintanya tanpa batas, yang tidak pernah menghukum, tetapi selalu mengajak kita untuk kembali kepadanya, yang tidak pernah mengutuk, tidak pernah mengazab. Seburuk apapun perilaku kita, Dia hanya memanggil kita supaya kita pulang ke dalam pangkuannya. Orang itu mah kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita saat ini dengan terus menyadari kehadirannya. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Senantiasa bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas. Dia tidak pernah merasa berat untuk mengurusi semua kebutuhan makhluknya, karena Dia maha segalanya. Mari kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Kiranya ilmu yang dialirkan semesta kepada kita di pagi yang penuh berkah ini membangkitkan kesadaran kita, membangunkan tidur panjang kita, mengingatkan segala yang lupa dalam diri kita. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita hari ini, saya akan membuka rahasia tentang ayat kursi. Oleh karena itu maka judul kajian kita hari ini adalah Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Hati-hati ya. Saya duduk di kursi. Kalau saya duduk di kursi ini, antara saya dengan kursi sesuatu yang berbeda. Saya dua entitas yang berbeda, yang terpisah. Saya dengan kursi dua entitas yang berbeda. Jadi jangan membayangkan kursi Allah itu
Allah sebagai suatu entitas dan punya kursi, kursinya adalah entitas yang lain. Seolah-olah Allah dengan kursinya itu sesuatu yang terpisah. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Banyak sekali para mufassirin memberikan tafsir tentang pernyataan ini. Dan saya tidak akan menyampaikan semuanya. Saya akan menyampaikan yang kira-kira koheren dengan akal kita, bisa dibuktikan, dan pemahaman ini memberikan dampak yang pragmatis untuk kehidupan kita. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ada yang mengatakan kursi itu adalah kuasa. Artinya kuasa Allah meliputi langit dan bumi. Masuk akal. Ada yang mengartikan kursi itu adalah ilmu. Jadi kursi Allah meliputi langit dan bumi. Artinya ilmu Allah itu tersebar di mana-mana. Ada yang mengatakan kursi itu adalah cinta. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Artinya cinta Allah itu meliputi langit dan bumi. Ingat ya, langit dan bumi. Orang-orang astronomi mengatakan bahwa langit itu ya ini, ruang kosong ini. Dan bumi itu adalah bumi tempat kita berpijak. Nah, yang kayak bumi ini tentu saja bukan satu. Yang kayak bumi ini jumlahnya di satu galaksi aja bisa miliaran. Contoh saja, di galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal ini ada sekitar 250 miliar buah planet yang kayak bumi ini. Di galaksi Bima Sakti ini ada miliaran bintang. Salah satu bintang yang bisa kita saksikan adalah matahari. Jadi matahari itu termasuk bintang disebutnya. Nah, yang kayak matahari ini jumlahnya miliaran. Sedangkan setiap bintang dia punya planetnya sendiri-sendiri. Sudah bisa dibayangkan ya, satu bintang yang bernama matahari saja setidak-tidaknya sudah ditemukan ada 9 planet yang mengitarinya. Salah satunya adalah bumi. Ada Mars, ada Jupiter, ada Venus, ada Saturnus. Dulu Pluto juga dianggap planet, tapi para ilmuwan mengatakan Pluto tidak termasuk planet. Di setiap planet ada satelitnya lagi, bayangkan. Bumi kita ini punya satelit namanya bulan. Jadi untuk setiap planet ada satelitnya lagi. Bayangkan betapa kompleksnya alam semesta ini. Nah, Allah itu kursinya meliputi langit dan bumi. Sampai sekarang sudah ditemukan teleskop yang paling canggih. Dulu ada namanya teleskop Hubble. Itu yang mengungkap tentang asal muasal dari alam semesta. Sehingga teleskop Hubble pertama kali bisa memotret yang namanya mawar merah. Itu yang kemudian disebut supernova. Dan ketika teleskop Hubble bisa menangkap mawar merah itu, supernova itu, dari situlah kemudian semua ilmuwan menduga-duga tentang asal usul alam semesta. Sehingga muncullah berbagai teori tentang alam semesta. Salah satu teori yang dikenal sampai sekarang namanya teori Big Bang, yaitu ledakan besar dari alam semesta. Dari ledakan itulah kemudian terbentuklah berbagai macam atom. Dan yang pertama
dalam ledakan itu yang terbentuk dua atom yang sangat luar biasa memenuhi alam semesta, yaitu atom hidrogen dan helium. Lalu bumi, alam semesta ini terus berkembang. Dalam proses perkembangan alam semesta yang terus menerus sampai sekarang tidak berhenti untuk berekspansi. Bahkan sekarang pun mungkin di tempat yang lain sedang terbentuk planet-planet baru yang tidak bisa diamati oleh kita saking jauhnya, saking luasnya. Sementara kita yang tidak belajar astronomi menganggap seolah-olah ya, yang namanya kehidupan itu hanya bumi ini dan matahari dan bulan. Karena itu yang kita kenal sejak dari kecil. Karena kita tidak pernah belajar astronomi. Bisa dibayangkan ya, orang-orang yang sempit seperti itu sudut pandangnya, cerita tentang alam semesta. Itu seperti seekor katak yang tinggal di sumur dan dia mengatakan bahwa dunia itu ya sumur tempat dia tinggal. Sangat berbeda dengan seekor burung elang yang setiap hari terus terbang, melintasi gunung, melintasi laut, dan dia mengatakan dunia itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Itu dialog antara burung elang dengan katak. Lahir di sumur, besar di sumur, dapat pendidikan di sumur, bergaul dengan orang-orang, binatang-binatang yang sesumur dengan dia, dan dia mengambil kesimpulan seolah-olah dunia itu adalah sumur tempat dia tinggal. Makanya ada istilah seperti katak dalam sumur. Ya. Berbeda dengan burung elang yang setiap hari terbang luas, sudut pandangnya luas. Dan dia tahu yang namanya dunia itu tidak seperti yang digambarkan oleh katak dalam sumur. Nah ini karena kita tidak mau belajar, kurang gaul, apalagi sudah tertutup, merasa diri paling benar, merasa diri paling soleh, karena sudah punya julukan itu ini yang semakin mendindingi kebodohannya. Jadilah dia orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Lucunya dia setiap hari memberitahu orang yang sama-sama tidak tahu. Makanya laku, karena sama-sama tidak tahu kan. Gitu. Jadi seperti katak yang ceramah di depan saudara-saudaranya yang tinggal di sumur itu. Ceramah katak itu ya laku bagi anggota masyarakat katak yang di sumur itu. Tapi kalau katak ini ngasih ceramah sama burung elang, pasti ditertawakan. Saya kasih gambaran yang sederhana supaya ngerti. Ya, makanya beruntunglah orang yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Dari sekian banyak katak yang tinggal di sumur itu, ternyata ada katak yang sadar. Lalu dia bilang sama burung elang, bisa nggak saya ikuti punggung kamu? Biar saya bisa keluar dari kebodohan ini. Dan dia berpegang di punggung burung elang. Saat itu dia bawa menuju angkasa tanpa batas. Saat itulah katak mengalami pencerahan. Mau nggak kayak katak seperti itu? Syaratnya cuma satu. Mau nggak kita membuka diri? Selama ini kita mengatakan seolah-olah Allah tuh tinggal di sebuah tempat jauh di sana. Sampai Nabi Muhammad pun untuk menjumpainya katanya harus pergi ke tempat itu. Padahal tidak ada satu ayat pun di Quran yang mengatakan Allah tinggal di satu tempat.
Tidak ada. Dan berulang kali Allah mengatakan, aku bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Aku meliputi semesta raya. Itu yang saya baca dalam kitab suci. Dan itu diulang-ulang. Tapi karena begitu kerasnya paradigma, doktrin, dogma yang membodohkan kita. Karena diulang-ulang kebohongan itu terus-menerus. Dan itu sudah dianggap kebenaran. Sampai sekarang kita pun masih menganggap seolah-olah Tuhan dengan kita dua entitas yang terpisah. Seolah-olah Tuhan itu berada di tempat yang jauh. Dan kita harus merengek-rengek kepada Dia untuk memenuhi segala keinginan kita. Dan banyak yang mengajarkan teknik-teknik untuk mengatur agar Tuhan takluk pada segala keinginan kita. Yang kemudian diberi judul supaya lebih spiritualis. Teknik itu diberi nama doa. Dan seolah-olah Tuhan itu mengenal kita lewat agama kita. Seolah-olah Tuhan mengenal kita lewat nama kita. Seolah-olah Tuhan mengenal kita lewat identitas yang ditulis di KTP kita. KTP itu hanya berlaku buat bank, Pak RT, Pak RW, dan Tuhan tidak mengenal kita dari KTP kita. Tuhan hanya mengenal kita dari energi kita. Tuhan hanya mengenal kita dari frekuensi, vibrasi yang kita pancarkan oleh kita sendiri. Jadi judul kita kali ini adalah kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kompetensi apa yang mau saya bangun? Yang mau saya bangun adalah ketika kita sadar bahwa kuasa Allah meliputi langit dan bumi. Bahkan dirinya Allah meliputi langit dan bumi. Ilmunya Allah meliputi langit dan bumi. Cinta kasihnya meliputi langit dan bumi. Kelembutannya meliputi langit dan bumi. Setelah dengar kajian saya ini, kita tidak merasa lagi sebagai bagian yang terpisah dari Dia. Dengan demikian, kita akan merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu. Merasakan kehadirannya, itulah yang akan membebaskan kita dari rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, rasa sedih. Yang ada dalam diri ini hanya satu rasa, yaitu rasa berkecukupan bersama Dia. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Dan itu yang diungkapkan oleh para nabi, para rasul. Dan itu yang diungkapkan sebagai pengalaman. Bukan diungkapkan dengan kata-kata. Tapi kata-kata itu mewakili apa yang beliau rasakan. Kalimat panjangnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Dan kemudian disingkat menjadi hasbi Allah. Dan siapa orang yang bisa mengungkapkan itu sebagai getaran? Hanya mereka yang sudah sadar. Makanya kesadaran itu adalah kunci yang bisa membebaskan kita dari segala penjara yang memenjarakan kita dalam segala keterbatasan. Itulah kira-kira yang akan kita kaji dalam kajian kita hari ini. Baik, saya akan menyampaikan satu hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di Universitas Adolfo Ibáñez. Ini di sebuah negara di Amerika Latin yang bernama Chili. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Jadi penelitiannya dilakukan selama 4 tahun. Dalam penelitian ini melibatkan sampel hampir 6.000 orang dari banyak negara. Dan negaranya diantaranya Australia, termasuk Chili, Tiongkok, Jerman, India, Meksiko, Nigeria, Spanyol,
Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, dan Amerika Serikat. Nah, kenapa mengambil negara-negara ini? Kalau saya jelaskan, metode penelitiannya panjang. Jadi karena di India itu kan ada komunitas Islamnya, ada komunitas Hindunya, gitu, ya. Kemudian di Amerika itu beragam. Turki komunitas Islamnya lebih banyak. Jadi penelitiannya dilakukan dengan mengambil sampel yang beragam. Ya, itu. Saya tidak akan menjelaskan metode penelitiannya karena ini sangat panjang. Nah, hasil penelitiannya dimuat dalam sebuah jurnal. Nama jurnalnya itu Journal of Experimental Psychology. Ini jurnal yang terindeks. Jadi hasil penelitiannya ditulis dalam sebuah artikel dan dimuat dalam sebuah jurnal psikologi. Nah, ada dua kriteria yang diteliti dalam penelitian ini. Yang pertama adalah sedang dicari apa pandangan masyarakat dari negara-negara yang tadi di eksperimen itu tentang orang yang keren. Dan yang kedua, apa pandangan mereka tentang orang baik. Jadi keren menurut mereka dan baik menurut mereka itu seperti apa? Nah, tentu saja pertanyaan penelitiannya sangat banyak. Dan tidak mungkin saya jelaskan, nanti tidak akan cukup waktu. Karena saya bukan sedang mengajarkan skripsi sama Bapak Ibu. Tetapi dari semua masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini dari banyak negara yang jumlahnya 6.000 itu ternyata memunculkan indikasi-indikasi yang frekuensinya kira-kira sama. Jadi orang keren itu ciri yang pertama adalah extrovert. Ciri orang keren itu extrovert. Yang pertama bersifat ramah. Itu menurut mereka. Yang kedua, ekspresif. Ekspresif itu memiliki rasa empati yang kuat. Ya. Rasa empati yang kuat. Kalau diajak bicara itu pandangannya itu nyambung. Karena ada orang yang diajak bicara malah main HP. Itu tidak ekspresif. Bahkan bukan tidak ekspresif lagi itu, tidak beretika itu. Tidak sopan itu. Selanjutnya dia itu mudah bergaul dan bersemangat ketika berada dalam keramaian. Jadi kalau bersama dengan orang lain itu dia selalu berpikir bagaimana dia bisa membahagiakan banyak orang. Kalau berada di kelompok, di komunitas